Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dengan saya Langgeng Widoyo, calon guru penggerak dari Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata visi guru penggerak, yaitu menjalankan rencana manajemen prakarsa perubahan. Visi guru penggerak saya adalah mewujudkan murid yang cerdas, komprehensif, dan berkarakter. Dari visi ini saya jabarkan menjadi beberapa misi, dan misi yang saya ambil dalam aksi nyata ini adalah murid memiliki pengetahuan global, mandiri, dan inovatif. Dari misi perubahan ini saya buat dalam prakarsa perubahan, yaitu membudayakan murid yang aktif berliterasi. Latar belakang aksi nyata. Pendidikan merupakan pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, pendidikan memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan guna membangun manusia secara sistematis dan sistemik ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Hal tersebut tentu membutuhkan sarana pendidikan seperti sekolah dan guru. Dalam hal ini, guru harus dapat menuntun murid sebagai calon manusia yang hidup di masa depan sesuai kodrat alam dan zamannya tersebut. Salah satu yang harus dikembangkan adalah kecerdasan, baik kecerdasan intelektual maupun kecerdasan sosial spiritual atau yang dikenal sekarang dengan nama profil pelajar Pancasila. Kecerdasan itu contohnya beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan berwawasan global. Berdasarkan faktor tersebut, pendidik membuat visi murid di masa depan sebagai tolak ukur tujuan pengajaran yang akan dilakukan. Dalam membuat visi ini, pendidik membuat rancangan prakarsa perubahan dengan mengumpulkan kekuatan-kekuatan aset di sekolah dan merumuskan pencapaian visi itu dengan manajemen bagja. Kemudian, pendidik melakukan aksi nyata di sekolah untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut untuk mewujudkan visi murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Prakarsa yang dilakukan pendidik yaitu membudayakan murid yang aktif berliterasi untuk membudayakan karakter mandiri, kreatif, dan berwawasan global. Tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, membudayakan murid untuk aktif berliterasi di sekolah. Kedua, meningkatkan kreativitas murid sebagai hasil literasinya. Ketiga, mengembangkan kemandirian murid dalam mengolah informasi. Dan yang keempat, membuka wawasan global murid dalam berinteraksi dengan kemajuan zaman. Tolak ukur. Bukti yang dapat dijadikan indikator bahwa tindakan ini berjalan dengan baik adalah 1. Murid aktif membaca, menulis, membuat karya setiap hari di sekolah. 2. Murid memiliki kemampuan berinovasi membuat literasi digital. 3. Murid memiliki koleksi literasi di mading dan pameran panen karya. Dukungan yang dibutuhkan, yaitu bahan, alat, atau pihak terkait. Yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai leader dan penanggung jawab sekolah berperan sebagai motivator, instruktur, dan manajerial program sekolah. Yang kedua, teman sejawat. Teman sejawat sebagai kolaborator supaya prakarsa perubahan lebih baik dan relevan dengan budaya di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah wali murid. Wali murid sebagai kepanjangan tangan guru untuk mengukur hasil prakarsa perubahan di rumah melalui grup paguyuban kelas. Dan yang terakhir, sarana prasarana pendukung seperti buku-buku literatur yang banyak tersedia di perpustakaan dan juga electronic book, serta jaringan internet sebagai sarana literasi digital. Lini masa tindakan yang dilakukan. Perencanaan.
mengumpulkan kekuatan yang dimiliki aset individu dan sekolah untuk menyusun visi dan memilih salah satu misinya untuk diwujudkan dalam prakarsa perubahan. Hal ini sesuai dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Kemudian yang kedua, merancang manajemen perubahan model Bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut. Yang ketiga, mengadakan kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan murid dalam merencanakan prakarsa perubahan. Pelaksanaan prakarsa perubahan ini dimulai dengan melanjutkan pembiasaan yang telah ada sebelumnya dan meningkatkan pembiasaan tersebut agar lebih inovatif dan terarsipkan dengan rapi sebagai portofolio individu dan publikasi kelas. Literasi yang telah dilaksanakan sebelumnya adalah membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Peningkatan dari pembiasaan ini adalah koneksi antar materi pada pembelajaran tematik dengan kegiatan literasi di sekolah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh para murid adalah sebagai berikut. Murid menggali setiap materi pada pembelajaran dengan berbagai literatur di perpustakaan maupun internet. Mereka secara mandiri atau berkelompok mengolah setiap informasi menjadi sebuah karya yang inovatif. Mengadakan latihan literasi digital dengan membuat poster, booklet, dan infografis. Memajang hasil literasi di papan pajangan dan mading kelas. Selain itu, juga mempublikasikan hasil karya melalui jurnal literasi kelas yang bisa dilihat oleh orang tua. Dan yang terakhir, menyimpan hasil karya setelah rotasi karya menjadi portofolio murid. Hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai dari aksi nyata ini adalah: yang pertama, murid berhasil membuat karya inovatif hasil koneksi materi pelajaran dengan kegiatan literasi. 2. Murid dapat meningkatkan wawasan globalnya dengan antusias dan mampu membuat karya dari literasi digital berupa poster, booklet, dan infografis. 3. Murid sangat aktif dan kreatif dalam mempublikasikan hasil karya melalui mading kelas atau sekolah dan jurnal literasi kelas yang bisa dilihat oleh orang tua. Dan yang terakhir, murid mengumpulkan semua karya literasi pada portofolio yang disimpan sebagai agenda literasi individu dan akan dipamerkan saat panen karya. Refleksi dari aksi nyata yang telah dilakukan adalah: yang pertama, melakukan monitoring dan evaluasi oleh kepala sekolah secara berkala. Yang kedua, menyusun rencana perbaikan dan pengembangan kegiatan pasca refleksi. Yang ketiga, motivasi dan penguatan pada murid agar lebih bersemangat dalam literasi berikutnya. Dan yang terakhir, lebih inovasi lagi dalam berliterasi sesuai dengan perkembangan zaman. Bagaimana kegiatan dilaksanakan dan apa yang telah dilakukan akan terlihat pada foto berikut ini. Foto anak-anak sedang belajar literasi di pojok kelas. Kemudian ini adalah portofolio siswa dan ini adalah jurnal literasi siswa. Kemudian ini saat siswa memajang hasil karyanya di papan pajangan atau di mading kelas. Dan ini adalah papan pajangan siswa dan mading kelas. Dokumentasi dan testimoni. Berikut adalah dokumentasi dan testimoni dari kegiatan aksi nyata kali ini.
Nama saya dari Bu Susanti, saya guru di SDN 1 Wonokromo. Kebetulan saya teman sejawat dari Pak Langgeng Widodo, kelas 6. Aksi nyata literasi dari yang dilakukan Pak Langgeng saat ini sudah bagus. Untuk kelasnya ada mading kelas, ada tempelan hasil karya siswa, dan bahkan banyak dari kelas-kelas saya juga pun mengikuti jejak dari Pak Langgeng itu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Langgeng, hasil nyata yang dilakukan Pak Langgeng semakin lebih bagus lagi, semakin menginspirasi teman-temannya di SDN 1 Wonokromo khususnya dan teman-teman seluruh Indonesia semuanya. Terima kasih. Nama saya Dina juga juga. Saya sekolah di SDN 1 Wonokromo kelas 6 SD dibimbing oleh Pak Langgeng. Pada minggu ini saya sangat senang karena Pak Langgeng mengajarkan literasi seperti dongeng, membuat karya, dan lain-lain. Hasil dibacakan saya dipajang di papan majalah, di mading, dan di jurnal. Saya sangat senang karena dengan literasi ini saya bisa mengasah kemampuan saya untuk membuat kerajinan dan mendongeng. Terima kasih. Saya senang ada kegiatan inspirasi. Saya bisa mengasah kemampuan saya untuk membuat program dan saya sangat suka dengan kegiatan literasi ini, bisa membuat saya kreatif, terampil, dan kreativitas yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi aksi nyata dari saya. Terima kasih. Semoga menginspirasi kita semua. Salam dan bahagia, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.